Halo semua, senang bisa berjumpa lagi dengan kalian di channel Misi Latte. Untuk kali ini saya akan berbagi mengenai cash flow. Cash flow itu ada 3 bagian, yaitu operating activities, financing activities, dan investing activities. Nah, metodenya sendiri ada 2, yaitu indirect dan direct. Bedanya di mana? Bedanya hanya ada di operating activities-nya saja. Untuk investing dan financing-nya itu sama. Nah, karena itu, hari ini saya akan bahas khusus mengenai operating activities di indirect method. Kalau kalian pernah belajar, kalian akan tahu, kalau increase in current asset, itu nilainya minus. Kalau increase in current liabilities, nilainya plus. Ya mungkin sebagian dari kalian menghafal. Tapi sebenarnya gimana sih cara kita menalar? Nah, itu dia yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jadi langsung saja ya. Nah, untuk XYZ Co, pada tahun 2020, dia ada net income sebesar 600 juta. Nah, ini dalam juta ya. Kemudian, dari net income sendiri, ia akan adjust beberapa akun. Kalau dari indirect method, kita akan mengadjust mulai dari income statement. Bedanya sama direct method itu cuma ambil dari laporan kas. Mana kas keluar, mana kas masuk, itu yang kita pakai. Tapi kalau di indirect, kita pakai net income dulu, kemudian kita adjust nih, mana sih yang benar-benar ngeluarin kas, mana yang tidak mengeluarkan kas. Jadi untuk cash flow, intinya kita harus berpikir, mana yang benar-benar keluar kas, mana yang benar-benar terima kas. Kalau enggak, kita harus hilangkan itu semua. Contohnya di sini, ada depreciation expense, amortization expense, depreciation expense. Nah, sebenarnya kan mereka nggak benar-benar mengeluarkan kas kan? Meskipun kita catat nih di akhir periode ada depresiasi, tapi kan bukan berarti karena ada depresiasi kita mengeluarkan kas. Karena itu, dia nggak boleh masuk ke cash flow, ke laporan cash flow. Karena dia tidak benar-benar mengeluarkan kas. Karena itu, di net income, kita tahu yang namanya revenue dan expense. Depreciation itu termasuk expense, berarti beban. Beban itu mengurangi net income. Kalau kita mau hilangkan, misalkan di net income ada depreciation expense sebesar 195, berarti minus, karena beban. Kalau kita mau hilangkan, berarti kita harus menambah sebesar jumlah yang tadi. Jadi, yang tadinya ada minus 195 di dalam 600 ini, kita harus keluarkan. Jadi, 0. Makanya di sini plus 195. Nah, sama kayak amortisasi dan depresiasi. Karena di income statement udah termasuk dan kita mau keluarin, berarti expense yang ada di income statement harus kita jumlahkan supaya dia 0. Supaya dia nggak termasuk di sini. Jadi intinya kita mau mengeluarkan mereka dari income statement. Gitu. Nah, untuk loss on sale of planned asset, contohnya kita mau jual aset nih, terus ternyata rugi. Tapi kan bukan berarti karena kita rugi, kita harus bayar kan? Itu cuma pencatatan kita aja, kita rugi sekian. Tapi bukan berarti karena kita rugi, kita bayar. Begitu juga sebaliknya, kalau kita untung bukan berarti kita terima duit, tapi itu berdasarkan penjualan kita aja, gitu. Karena itu harus dikeluarkan juga dari cash flow. Nah, loss on sale of planned asset itu masuknya kan ke expense, dia beban kita. Jadi sama kayak tadi, expense yang mau dikeluarkan, yang tadinya beban, karena dia minus awalnya, kita harus jumlahkan lagi sebesar 20. Jadi minus 20 ditambah 20, hasilnya jadi 0. Berarti dia udah hilang dari net income. Kemudian, kita lihat lagi di current asset dan current liabilities. Kita harus selalu cek nih, ini pasti selalu ada di cash flow. Increase in current asset, increase in current liabilities, atau decrease, bisa aja menurun. Kenapa sih kalau misalkan increase in current asset nilainya minus? Sekarang aku coba bantu kalian mikirnya gini. Kita, misalkan nih current asset ya, kita beli supplies. Kalau kita beli supplies, berarti current asset kita meningkat kan? Kalau kita meningkatkan supplies, berarti istilahnya kita beli supplies. Nah, waktu kita beli, berarti kita bayar. Nah, karena kita bayar, berarti kasnya keluar dong. Karena itu, increase in current asset mengurangi jumlah kas. Seperti itu. Nah, sekarang kalau liabilities nih, increase in current liabilities kenapa sih? Plus, contohnya gini, kita
mau berhutang sama orang, account payable. Kalau kita punya hutang kita naik, berarti kan kita harusnya dapat duit bukan? Karena kita pinjam, kita terima kas. Karena itu, di cash flow, increase in current liabilities akan meningkatkan nilai kas kita. Jadi intinya, kita lihat nih, sebenarnya dia tuh mengeluarkan atau menambah kas. Tuh. Nah, setelah itu dijumlahkan, jika nilainya positif, keterangannya akan net cash provided. Kalau nilai di sini negatif, jadi used. Seperti itu nalarnya. Jadi, sekian yang bisa saya bagikan. Semoga bisa dipahami dan boleh bermanfaat.